Shalom, selamat pagi jemaat dalam Yesus Kristus. Pemberita firman dan majelis bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat, maupun bagi yang pertama kali hadir dalam persekutuan Jemaat Pauk Harapan kita. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan perayaan keselamatan dan ungkapan syukur atas rahmat dan berkat Allah Tritunggal. Pelayan firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Ferdinand Tambun, Sarjana Teologia, dengan tema hidup yang menghasilkan buah. Marilah kita berdiri untuk beribadah kepada Tuhan yang senantiasa menuntun kita dengan kasih sayangnya yang besar dan memuji kemuliaan kasih-Nya yang nyata dalam kehidupan kita. Bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kini saatnya berdiri di altarnya. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu.
Yohanes 15 ayat yang ke-16. Demikianlah nats pembimbing dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kita sambut seindah siang di hari terang. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita saatnya untuk pengakuan dosa. Marilah dengan kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Bapa Maha Kudus, penderitaan yang kami alami, terkadang kami mempersalahkan orang lain. Di saat kami alami kesusahan hidup, acap kali pikiran kami menjadi sesat. Bahkan kami sulit untuk bersyukur atas semua kesalahan dan pelanggaran yang kami buat. Ampunilah kami. Dalam setiap gumul yang juang kehidupan, kami lemah dan tidak mampu untuk merasakan tangan-Mu yang penuh berkat. Ya Bapa, sumber hikmat, berikanlah kekuatan-Mu, serta tolonglah kami, anak-anak-Mu yang lemah. Di dalam kebersamaan dengan sesama, kami cenderung iri hati dan menjadi pribadi yang egois. Bahkan kesalahpahaman dan perbedaan justru menjadikan kami menyimpan dendam atas sikap kami yang tidak bersahabat. Ampunilah kami. Jadikanlah hidup menjadi baru dan kuduskanlah dengan darah Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus, sahabatku. Saudaraku, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa-dosanya, maka Allah yang setia akan mengampuni kita. Inilah penegasan Tuhan akan pengampunannya.
Sebagaimana Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut Roh Kudus, Kau hadir di sini. Jemaat, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kini saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun Engkau tahu bahwa betapa terbatasnya pikiran kami, betapa
ketidakmampuan selalu meliputi keberadaan hidup kami. Itu sebabnya tuntunan Roh Kudus sangat kami perlukan. Terangi pikiran kami, terangi hati kami, supaya firman ini dapat bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca pembacaan Alkitab dari Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Kita akan baca secara responsorial. Saya undang jemaat yang kekasih untuk berdiri. Jadi Filipi 1 ayat 20 sampai 30. Kesaksian Paulus dalam penjara. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah kemuliaan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku desak dari dua pihak. Aku ingin pergi diam-diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Kita sambut dengan gita bakti kepadamu puji-pujian. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
permenungan firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini diberi tema memberi buah. Lengkapnya hidup memberi buah, hidup menghasilkan buah. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, para petani atau pelayan selalu punya cita-cita, selalu punya pengharapan. Petani misalnya, panen adalah sukacita yang paling istimewa. Apapun yang ditanam harus menghasilkan uang. Karena itu ketika gagal panen berarti melarat. Berarti menelan kepahitan. Dan berkali-kali gagal panen membuat mereka tak pernah menyerah. Demikian juga para nelayan. Berkali-kali mereka menantang ombak dan gelombang. Dan seringkali mereka pulang tidak membawa hasil. Apakah mereka berhenti? Namun mereka tetap berusaha untuk pergi dan pergi dan pergi lagi. Sampai pada akhirnya mereka bisa mendapatkan hasil. Berkali-kali juga mereka gagal untuk panen. Berkali-kali juga para nelayan pulang tidak dengan membawa hasil. Tetapi tidak membuat mereka patah semangat. Dan jika mereka berhasil, ada buah yang mereka dapat, panen bisa dilakukan, ikan bisa didapat, maka hasilnya selalu kita tahu selain untuk diri mereka sendiri, tapi seringkali dan yang paling penting, hasil mereka itu mereka bawa kemana, saudara-saudara? Mereka jual dan bawa ke pasar. Seandainya di dunia ini tidak ada petani, maka dari mana kita mendapatkan makanan? Seandainya di dunia ini tidak ada nelayan, dari mana kita bisa memperoleh makan ikan? Toh berkali-kali mereka mendapatkan hasil yang begitu minim. Barangkali juga untuk diri mereka sendiri tidak cukup. Tetapi yang sering terjadi, mereka juga harus menjual hasilnya. Yang menyedihkan, dicari dengan begitu perjuangan yang begitu berat, tetapi hasilnya seringkali dijual dengan harga murah. Tak ada untung. Ya cukup modal kembali. Dan mereka inilah saudara-saudara yang bekerja keras demi kehidupan banyak orang. Saudara-saudara, apa yang kita hasilkan dalam hidup ini? Dan berapa banyak yang sudah kita bagikan kepada orang lain? Apa yang sudah kita hasilkan dengan kerja keras dalam hidup ini? Dan apakah yang kita hasilkan itu kita bagikan kepada orang lain? Ini bagian yang paling menantang dalam iman Kristen. Kerja keras kita sebenarnya untuk siapa, Bapak Ibu? Diri sendiri? Sesama? Atau untuk Tuhan? Untuk membuktikan bahwa kita memberi untuk Tuhan, maka bukti nyata itu adalah sharing life, membagi kehidupan kita kepada orang lain. Itulah buah yang harus kita bagi. Setelah kita menghasilkan buah, maka buah yang ada pada kita itu, buah nilai hidup yang berkualitas itu adalah berbagi dengan orang. Dan itulah yang dikatakan pada firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, setidak-tidaknya ada beberapa tuntutan firman Tuhan, bahkan kekayaan dalam kekristenan dari pengalaman hidup Rasul Paulus, yang dia sangat rindukan. Dia berkata bahwa bagiku yang paling penting adalah menghasilkan buah. Dan buah apa yang dihasilkan dalam kehidupannya? Pertama, kita lihat bahwa ayat 20 dan ayat 21. Pertama, buah yang dihasilkan Paulus adalah
konsistensi iman. Konsistensi berarti tidak berubah-ubah. Apapun pengalamanmu, apapun keadaannya, tetapi iman kepada Kristus itu tak pernah berubah. Dia menuliskan surat Filipi ini ada dalam penderitaan di penjara. Apakah terlukis bahwa dalam penjara itu imannya rapuh? Penjara selayaknya memang untuk para penjahat. Karena itu penjara tidak cocok bagi Paulus. Tapi karena pemberitaan Injil yang tak ada habisnya ia kerjakan, ia dipenjarakan. Dalam kesaksiannya dia katakan, justru karena Kristuslah, justru karena pemberitaan Injil inilah aku dipenjarakan. Bukan saja penguasa Romawi yang alergi terhadap Injil, tetapi justru ini juga menjadi perhatian kita, bahwa ternyata juga Paulus sendiri diserang oleh orang-orang yang sudah menerima Kristus. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, sudah masuk dalam persekutuan percaya, mereka juga ikut mendiskreditkan keberadaan, bahkan meragukan tugas-tugas Paulus. Ada prasangka buruk, ada kebencian, ada iri hati, ada ketidaksenangan dari orang percaya kepada Paulus sendiri. Sehingga baik dari pihak luar dari pemerintahan Romawi maupun dari dalam, Paulus dapat serangan. Akankah ia goyah? Saudara-saudara, penderitaan dalam pemenjaraan terlihat oke bagi yang tidak sudi percaya kepada Yesus. Tapi penjara yang sesungguhnya dirasakan Paulus justru datang dari orang-orang percaya. Jika orang yang tidak percaya kepada Kristus mau menangkap dan memenjarakan Paulus, ya, karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus tetapi justru menyudutkan? Bahkan mereka juga ikut berbahagia ketika Paulus dipenjara. Bukan rahasia lagi ternyata saudara-saudara, bahwa kehidupan jemaat, kehidupan bergereja, terkadang praktek-praktek hidup yang rendah itu sering dipertontonkan. Baik antara pelayan dengan jemaat, tidak akur. Antara pelayan dengan pelayan, seringkali juga ribut dan ricuh. Paulus mengalami ini. Kesehatian, sehati sejiwa untuk mencapai satu tujuan. Sering kita bicarakan, diskusikan mendalam. Sering dalam khotbah. Tapi keseharian tidak begitu adanya. Saudara-saudara, hanya karena Kristus sungguh nyata. Hanya karena Kristus yang hidup di tengah-tengah kelemahan Paulus. Hanya karena Kristus hidup di tengah-tengah kelemahan saudara-saudara, sehingga tegar dan bertahan di tengah-tengah banyaknya ancaman-ancaman yang menekan hati, yang mengganggu batin. Kristus bekerja di tengah-tengah rapuhnya mentalitas saya, saudara-saudara. Kristus bekerja di tengah-tengah perasaan kita yang tersakiti. Dan di sini kita bersyukur. Justru hal-hal itu kita hadapi untuk membuktikan konsistensi kita. Kita seumpama batu karang yang terus-menerus didera dengan ombak. Dan semakin hari semakin kita kokoh, tak tergoyahkan, tak menyerah, tidak mundur. Kenapa? Karena Kristus. Inilah konsistensi iman.
Justru karena Kristus hidup di dalam diri kita, maka kita bangkit, kita berkarya. Semua yang baik yang dikaruniakan Kristus kita bagikan kepada yang lain. Konsistensi iman sekalipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan kita. Paulus berkata, mati itu tidak jadi soal bagi saya. Karena mati berarti perjumpaan saya dengan Kristus. Fase yang terindah dalam hidup orang percaya. Fase yang paling berbahagia bagi saya dan saudara adalah kematian. Kenapa? Karena kematian berarti saya mau tinggal, saya mengalami perjumpaan, pertemuan dengan Kristus. Kristus yang menjadi jaminan. Tapi saudara-saudara, ini juga penting. Hidup. Jika saya ada sekarang, ada besok, maka itu bukan untuk pamer diri. Hidup yang dihidupi oleh Kristus, itulah kenyataannya. Hidup besok adalah bukan karena saya, hidup karena kehidupan yang dikerahkan oleh Kristus. Maka semua keegoisme, sikap-sikap kedagingan itu tenggelam oleh karena besarnya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka praktek-praktek egoisme dan hedonisme itu tenggelam. Lalu menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang berbeda. Menjadi penolong bagi yang sakit. Penolong bagi yang lemah. Penolong bagi yang bimbang. Pendek kata, Kristus mengubah dan membentuk penderitaanmu. Penderitaan saudara-saudara. Supaya saudara itu kuat. Dan bisa menjadi alatnya. Inilah buah pertama. Konsistensi iman. Saudara-saudara, kita juga melihat ya, ternyata ada buah yang kedua yang dihasilkan dalam kesaksian firman Tuhan ini. Buah yang kedua adalah apa yang disebut dengan motivator iman. Saudara-saudara, kita lihat dalam dunia entertainment. Di TV ada begitu banyak motivator-motivator. Entrepreneurship. Bagaimana menggugah orang. Memberi semangat kepada orang. Mereka yang sudah putus asa. Sudah tidak punya masa depan lagi. Tetapi mereka dimotivasi. Tetapi kita saudara-saudara atas kesaksian firman Tuhan. Ya, sebagaimana ayat yang ke-29. Aku akan tinggal bersama kamu untuk dua hal. Ya. Pertama, supaya kamu maju dalam iman. Yang kedua, supaya kamu mengalami sukacita dalam iman. Jadi buah yang diperjuangkan adalah kita memotivasi orang lain supaya bertumbuh dalam iman. Buah yang kedua, motivator iman. Jelas, dia katakan aku akan tinggal bersama kamu. Saya hidup bersama kamu untuk dua hal. Pada ayat 29. Supaya kamu makin maju. Waduh, saudara-saudara. Saya ada di sini, saya ada bersama saudara-saudara supaya kamu bisa maju. Apa artinya ini saudara? Kehadiran saya bermanfaat bagi orang lain. Kehadiran saya bernilai bagi orang lain. Jemaat Kristen yang pertama, kenapa mereka makin lama bertambah-tambah? Karena mereka disenangi banyak orang. Mereka yang tidak percaya bergabung di situ dan mereka mengalami perubahan-perubahan. Kenapa? Ada daya tarik. Paulus berkata, pertama-tama aku hidup dengan alasan supaya kamu makin maju. Maju dalam apa saudara-saudara? Maju dalam iman. Kalau orang maju dalam iman, masa tak usah pikirkan tentang persoalan-persoalan ekonomi. Yang kedua dia katakan, aku harus dan tetap berada dengan kamu untuk hal yang kedua. Supaya kamu mengalami apa? Sukacita dalam iman.
Di mana saya berada, orang lain senang, orang mengalami kegembiraan. Saya tunggu-tunggu kamu, saya berharap-harap kamu ada. Supaya ketika kamu ada, saya seringkali berdiskusi, saya dapat pemikiran-pemikiran yang cerdas dan cemerlang. Sebenarnya saya sudah mau bunuh diri, tapi ketika kamu datang, kamu mengubahkan cara berpikir saya. Motivator iman. Kita menyelamatkan orang lain. Saudara-saudara, karena itu pengendalian diri yang rendah akan mencederai martabatmu. Jika ini yang terjadi, maka kita juga akan dijauhi. Kita akan sulit diterima oleh komunitas yang lembut dan ramah. Dan ini menjadi banyak pengalaman. Kenapa saudara-saudara kita tertolak? Kenapa kita ditolak? Kenapa Anda ditolak? Oleh karena engkau belum selesai dalam pengendalian diri. Karena itu saudara-saudara, kita disadarkan bahwa hidup bersama orang lain adalah untuk kemajuan orang lain. Dia katakan ini dengan begitu jelas. Hidupku menghasilkan buah. Jadi satu-satunya alasan firman Tuhan sebagaimana praktek seluruh karya Kristus, hidup bersama orang lain untuk kemajuan orang lain. Inilah panggilan Kristen. Kristus datang untuk saya, untuk saudara. Karena Yesus peduli akan dunia ini. Panggilan Kristen adalah kepedulian untuk memajukan, untuk memanusiakan manusia. Saudara-saudara, tekad Paulus jelas supaya hidupku yang saleh ini saudara-saudara. Hidupku yang saleh ini tidak untuk diri sendiri saja. Sebagaimana praktek-praktek di zaman dulu, beraskese, bermeditasi, menjauhkan diri dari keramaian. Lalu kerohanian hanya untuk diri kita sendiri. Tapi tidak ada cahaya. Tidak ada pengaruhnya kekuatan rohanimu kepada orang lain. Paulus bertekad kesalehannya ini bukan untuk dirinya sendiri. Tapi di setiap getaran detak jantung, di setiap tarikan nafas, saya dan saudara haruslah orang lain menjadi manusia yang bernilai karena kehadiran kita. Dalam tarikan nafas, dalam denyut nadi, seharusnya di situ juga ada tempat bagi orang lain. Karena itu dalam kekristenan tidak ada egoisme dan individualistis. Jika ada hal-hal seperti itu, sudah pasti kita harus melakukan koreksi diri. Sudah pasti kita harus melakukan koreksi terhadap kata-kata kita, koreksi terhadap isi hati kita. Sebab hidup kekristenan sama dengan perjuangan ketulusan membangun nilai. Karena itu kita harus lebih dulu menghidupi nilai iman kita. Itulah motivator iman. Buah yang kedua yang dinyatakan dalam seluruh kehidupan Paulus. Kita baru mengerti inilah yang dia mengatakan. Bagiku hidup adalah menghasilkan buah. Dan buah yang kedua ini adalah motivator iman. Yang terakhir saudara, Paulus berkata bahwa bagiku hidup menjadi menghasilkan buah. Buah yang ketiga adalah ayat 27 sampai ayat yang ke-30 dari Filipi pasal 1. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Di sini mau menegaskan bahwa level orang percaya, level saya sudah menerima Kristus, level saudara sudah menerima Kristus, tidak sama dengan dunia ini.
hendaklah kamu berpadanan, setara dengan Injil Kristus. Nggak boleh ada jurang pemisah. Bahkan dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kalau ada orang dalam kesehariannya sudah terpergok melakukan kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja, seringkali berkata, ya saya kan manusia biasa. Maka sebenarnya dia telah merendahkan level orang yang percaya kepada Kristus. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka hari-hari adalah evaluasi kehidupan kita. Buah yang ketiga ini adalah integritas iman. Setiap hari Bapak Ibu bersama anak datang ke gereja tiap hari Minggu, dan tetangga melihat luar biasa integritas iman mereka itu. Sempurna bukan berarti kita menjadi Tuhan. Bapa di surga adalah sempurna. Apa artinya ini? Hidup kita orang Kristen tidak berpedoman pada standar-standar dunia ini. Hidup kita tidak berpedoman pada kebaikan-kebaikan humanisme sekuler. Tidak, saudara-saudara. Yang seringkali kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam standar yang biasa saja. Beramal dengan hasil-hasil pekerjaan yang tidak benar. Hasil korupsi. Pekerjaan yang tidak jujur. Kita bawa pulang ke rumah, dinikmati oleh keluarga kita. Berpadanan dengan Kristus berarti kita harus terus menerus. Setiap kali saudara mau kemana-mana, maka saudara pastikan saudara melihat wajah tubuh saudara di depan cermin. Maka Injil Kristus, maka kebenaran firman Tuhan itu selalu menjadi tempat kita berkaca. Tuhan, apa lagi yang harus aku lakukan hari ini? Tuhan, beri aku kekuatan supaya saya dapat memuliakan Engkau pada hari ini. Berpadanan dengan Kristus, terus menerus meningkatkan ketekunanmu, terus menerus membangkitkan kesetiaanmu, terus menerus sabar dalam penderitaan, lebih-lebih di era pandemi COVID ini. Ada begitu banyak orang yang gaji dikurangi, bahkan sudah kena PHK. Mana kekuatan imanmu? Mana Kristus yang ada di dalam dirimu? Pendek kata, dalam situasi seperti ini kita dituntut untuk menjadi apa, saudara-saudara? Imitatio Christi. Jadi menjadi imitasinya Kristus. Bagaimana Kristus bertahan dari Getsemani, dipikulkan kayu salib, dipakaikan mahkota duri, sampai ke tiang, dia tetap melangkah, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tapi terus maju. Ukurannya adalah ketegaran Kristus, dan Kristus selalu melakukan itu supaya kita bisa melihat Kristus begitu kuat, dan ketika Kristus ada dalam diri kita, maka dia akan memampukan kita mengolah kesulitan-kesulitanmu, mengolah tekanan-tekanan hidupmu, mengolah penderitaan batin dan mentalmu, mengolah tekanan jiwamu. Supaya apa? Engkau terbukti anak Tuhan, milik Tuhan, teruji bahwa engkau kuat. Lihatlah Kristus, dia jalani, dia tidak tinggalkan salib itu, tapi dia tuntaskan menjadi imitatio Christi, menjadi imitasinya Kristus. Berarti, bukan berarti kita sama dalam keilahiannya, tidak, tetapi kita melihat bagaimana keteladanannya, mengambil keputusan yang penting demi harga dan martabat orang lain.
Saudara hidup, apa yang saudara hasilkan? Apa yang saudara bagikan? Bagikanlah kebenaran firman Tuhan. Buah konsistensi iman, buah motivator iman, dan integritas iman. Tampakkan itu dalam seluruh kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Jemaat, mari kita berdiri bersama dengan semua gereja di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Jemaat, mari kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan syukur dan syafaat kita, dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih juga telah mengingatkan kami supaya kehidupan kami ini tidak adalah kehidupan untuk diri kami sendiri. Engkau memanggil kami, Engkau menempatkan kami, Engkau mengutus kami ada hidup dan tinggal di dunia ini untuk melaksanakan tujuan-Mu. Walaupun seringkali kami lupa memikirkan akan tujuan ini, oleh karena kami terlalu berorientasi kepada kepentingan kami. Tapi firman-Mu sudah mengingatkan kami bagaimana konsistensi iman kami, sharing life, membagi kehidupan kami, bagaimana kami harus memotivasi orang lain, dan bagaimana kami harus menunjukkan kepada dunia ini bahwa begitu banyak penderitaan yang boleh kami hadapi, kami tapi tak pernah meninggalkan akan Engkau. Hidup kami harus berbuah, hidup kami harus bermutu, hidup kami harus bernilai, supaya orang lain juga boleh mengenal Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Bapa di surga, hamba menyerahkan pergumulan jemaat-Mu di gereja-Mu, teristimewa mereka yang membutuhkan jamaah Tuhan di tengah-tengah pergumulan kelemahan fisik mereka. Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau menjamah Bapak Buce Pulumahuni, Ibu Olhalemena, Bapak Kesar Manulang, Bapak Siringo-Ringo, bahkan mereka juga yang sudah terpapar COVID. Tuhan, Engkau sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi kami, tapi itu mungkin bagi Engkau. Karena itu juga Tuhan, di tengah-tengah pergumulan peradaban dunia ini,
di mana pandemi COVID itu melanda seluruh dunia. Tuhan, karuniakan kami hati yang sungguh-sungguh mengenal akan Engkau. Ada pertobatan, oleh karena pengetahuan tidak dapat menyelamatkan, memberikan jalan keluar. Karena itu Bapa, segala suku bangsa dimanapun di muka bumi ini, biar boleh bertelut mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat, sehingga perlindungan, sehingga Engkau membentengi umat-Mu dari musibah-musibah yang menakutkan ini. Secara khusus kami berdoa juga untuk para dokter bersama dengan para perawat, mereka yang berjumpa langsung dengan pasien-pasien yang sudah terkontaminasi dengan COVID-19. Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu ada pada mereka. Biarlah Engkau membentengi mereka, supaya selama mereka masih hidup dan bernafas, mereka bisa menghasilkan buah. Tenaga mereka abdikan, pengetahuan mereka abdikan untuk kemajuan orang lain. Tuhan, biarlah mereka. Bahkan mereka juga yang sudah terpapar COVID, kami percaya bahwa kebaikan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar atas mereka, terutama yang mengasihi akan Engkau. Bapa di surga, secara khusus juga hamba menyerahkan akan pergumulan-Mu gereja-gereja di selama masa pandemi ini yang tidak bisa hadir secara langsung dalam persekutuan di dalam gereja, dalam rumah-Mu. Selama pandemi masih diadakan lagi ibadah-ibadah online, biarlah hati mereka tetap terarah kepadamu. Biarlah jiwa mereka selalu mendapatkan jaminan ketenangan yang daripadamu. Mungkin mereka sedang mengalami keletihan, mungkin jiwa mereka sedang mengalami kelelahan, mungkin ekonomi mereka juga sudah mengalami berbagai macam ketimpangan, kekurangan. Tapi kami percaya bahwa Engkaulah yang akan mencukupkan itu semua. Ketika Engkau tinggal di hidup mereka, hidup mereka akan menghasilkan buah. Tuhan, menolong mereka yang lemah, yang tersesat, dan yang sakit. Demikian Tuhan, kami menyerahkan semua keluarga kami, handai tolan kami di kampung halaman, semua orang tua dan keluarga kami yang lanjut usia, yang terpisah jauh dari kami. Kami berdoa dan memohon perlindungan Tuhan, belas kasih Tuhan nyata pada mereka. Bapa di surga, ini semua syukur, ini semua syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan PKJ 264 ayat 1 sampai 3 adalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami, kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan bagimu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus Sang Juru Selamat, sumber berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk. Untuk warta jemaat, kami mohon kesediaan jemaat untuk mendengarkan. Pertama-tama atas nama majelis PAUK Harapan kita dan juga jemaat PAUK Harapan kita mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Ferdinand Tambun STH. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya dan kita memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Ibadah minggu online yang dilakukan setiap minggu melalui channel YouTube akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube PAUK Harapan kita mulai bulan September. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah melalui YouTube, dapat mengikuti bersama di gereja pada hari Minggu pukul 9.00 dengan jumlah jemaat terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan jemaat diharapkan membawa masker masing-masing. Untuk ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 atau jam 7.30 malam, dilakukan juga secara online melalui aplikasi Google Meet, dan jemaat Tuhan atau pemuda juga bisa mengikutinya atau follow melalui Instagram @pampaukhk untuk mendapatkan akses mengikuti ibadah. Untuk ibadah sekolah minggu diadakan secara online juga melalui aplikasi Google Meet pukul 7.30. Diharapkan untuk jemaat yang memiliki anak-anak agar berpartisipasi juga untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Lalu kemudian persembahan selama masa karantina atau ibadah di rumah, jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening Bank Mandiri atas nama Ibu Antoneta Paliama dan atau Bapak Gregorius Yul Alfandi melalui teknis transfer dengan nomor rekening 1170006247621. Demikian warta jemaat minggu pagi hari ini, kiranya menjadi perhatian kita bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah minggu pagi hari ini. Saudaraku, kita diutus untuk menghasilkan buah kehidupan yang baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan orang percaya. Ingatlah firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Janji yang manis.
Jemaat, mari kita berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunungku teguh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta untuk selamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalam